Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Ramadan dan Saya Rahma Fitri. pada kali ini kami berkesempatan untuk melakukan observasi pada peninggalan situs bersejarah yang berusia 500 tahun, yaitu Saung Rangon. Dengan segala keunikan dan sejarah yang tersirat di dalamnya, membuat kami semakin tertarik untuk mencoba menyelidiki bangunan bersejarah ini. Seperti apa perjalanan kami? Mari simak video berikut. Saung Rangon adalah sebuah rumah panggung yang dibangun oleh salah satu keturunan Pangeran Jayakarta, yaitu Pangeran Rangga pada abad ke-16. Bangunan tersebut merupakan tempat peristirahatan Pangeran Rangon dengan panjang bangunan 7,6, lebar 7,2, dan tinggi 2,5 meter dari tanah. Saung Rangon terletak di Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Bangunan ini sudah terdaftar di Museum Purbakala sebagai bangunan sejarah budaya. Destinasi Saung Rangon sangat tepat bagi para pelancong yang tertarik dengan peninggalan bersejarah. Lokasinya yang strategis, yaitu dekat dengan kantor kepala desa, serta dekat dengan tempat wisata Taman Limo, membuat keberadaan Saung Rangon yang telah berdiri sejak abad ke-16 ini menjadi salah satu tempat yang wajib kita kunjungi. Situs yang terbuat dari kayu ulin ini memiliki kisah masa lalu serta nilai sejarah yang penting bagi masyarakat Cikedokan. Bentuk Saung Rangon adalah rumah panggung yang menghadap ke arah selatan, ditandai dengan penempatan tangga pintu utama dengan 7 buah anak tangga untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Bagian dalam Saung Rangon merupakan ruangan terbuka tanpa sekat pemisah antara ruangan. Bangunan ini mempunyai bentuk atap yang menjulang ngapak, yaitu atap yang terdiri dari 2 bidang miring, dengan penutupnya dari sirap kayu, lalu dengan dinding yang terbuat dari papan dan tidak mempunyai jendela. Dan pada dinding terdapat bukaan selebar 30 cm yang ada di sebelah kiri dan kanan, dengan cara dinding bawah agak masuk ke dalam. Gimana? Unik kan? Nah, nggak cuma itu nih teman-teman. Kalau kita berkunjung ke Saung Rangon, kita akan menemukan keunikan-keunikan lain yang terdapat pada bangunan tersebut. Salah satunya, dinding yang berada di atas menempel langsung pada langit-langit yang kemungkinan disengaja sebagai ventilasi. Ada juga bagian dinding yang terbuat dari bilik bambu. Lalu rangka dan tiang-tiang terbuat dari kayu, dan bagian kolong bangunan terdapat tempat penyimpanan benda-benda pusaka yang dibentuk menyerupai sumur. Nah, sekarang itu sudah dibentuk lantai. Sedangkan sekeliling bangunan telah diberi pagar besi setinggi 1,20 meter. Di sini hampir setiap tahun diadakan acara Maulidan yang berisi ritual membersihkan pusaka, pagelaran seni dan budaya seperti tari jaipong ataupun wayang kulit khas Betawi. Dan ada juga sebuah sumur di sisi kiri bangunan yang sudah tak terpakai. Skip dulu. Ya. Jadi selain di sini ada berupa Saung Rangon yang sudah berusia 500 tahun, di sini juga ada sumur zaman dulu. Sumurnya udah nggak ada airnya sih. Nah, di sebelah situ juga masih ada musola. Musola model zaman dahulu. Kalau zaman dahulu namanya langgar. Saung Rangon dengan segala keunikannya menyimpan cerita sejarah yang membuat kita akan semakin menarik mengunjunginya. Menurut narasumber yang kami wawancarai, yang merupakan keturunan ketujuh dari Raden Abbas, yaitu Bapak Asdi Supardi, menjelaskan, pada tahun 1511, Mataram membawa 3.000 pasukan untuk penyerangan ke Portugis, yang pada saat itu dipimpin oleh Jan Pieter Sukun. Karena jarak yang ditempuh sangat jauh nih teman-teman, pasti kan kecapean gitu ya. Ke-3.000 pasukan ini kehabisan perbekalan, sehingga penyerangan tersebut dibatalkan. Ke-3.000 pasukan ini tersebar di berbagai macam daerah di Bekasi, dan ketua regu yang memimpin di Saung Rangon adalah Raden Abbas, Mbah Bujang, lalu Mbah Bali, dan Mbah Taruna, yang hingga sekarang makamnya terletak di sini guys. Nah, Saung Rangon pada saat itu berfungsi sebagai tempat penyusunan strategi. Jadi gini guys, pada tahun 1527,
ke-3.000 prajurit tersebut dikumpulkan kembali yang dibantu oleh Pangeran Jayakarta. Dan mereka berhasil menyerang Portugis pada saat itu yang singgah di Batavia. Makanya 1527 dijadikan sebagai hari jadi kota Jakarta. Dan Saung Rangon mempunyai andil dalam kemenangan tersebut. Hujan gerimis acil, ikan teri diasinin. Jangan menangis acil bang, yang pergi jangan dipikir. Waktu itu pernah ada kejadian, markas Saung Rangon diketahui oleh musuh dan hendak diserang. Lalu dengan karomahnya para wali, mereka membuat rekayasa dengan menghilangkan markas ini menjadi lautan. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan hal menarik di balik sejarah Saung Rangon. Raden Abbas yang merupakan pemimpin, karena ia cukup bandel, ia mempunyai seorang istri di daerah sini yang bernama Mbah Bidah. Lalu mereka mempunyai 4 orang anak, 2 berada di desa Cikedokan dan 2 lagi berada di Karawang. Dan dengan 3.000 prajurit yang tersebar, menurut narasumber kemungkinan masyarakat desa Cikedokan merupakan keturunan asli dari Mataram. Keistimewaan Saung Rangon ini dibangun tidak menggunakan paku. Pada tahun 80, bangunan ini pernah memakai genteng, lalu pernah mengalami 2 kali renovasi. Namun tidak mengubah struktur bangunannya. Adapun jika dianalisa secara analisis SWOT, situs ini memiliki kekuatan dari segi unsur bangunannya dengan menggunakan kayu ulin yang hingga sekarang masih berdiri kokoh, walaupun telah berusia setengah abad. Selain itu, letak Saung Rangon yang sangat strategis, yaitu di dekat kantor kepala desa, tempat wisata Taman Limo, dan dilengkapi dengan saung makan di sebelahnya, yang dikelola oleh keturunan ke-7 Raden Abbas, dan keaslian bangunannya yang masih terjaga. 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1 to put my mind. Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1 to put my mind. Adapun jika dianalisa dari segi kelemahan dan kekurangannya, Saung Rangon kurangnya publikasi karena tempatnya yang berada di daerah pedesaan membuat banyak orang yang belum mengetahuinya. Dan juga kurangnya pencahayaan di dalam ruangan serta mitos yang sangat kental dapat mengurangi wisatawan untuk berkunjung. Dengan alasan takut adanya kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini berkaitan dengan cerita di balik sejarah Saung Rangon yang sangat unik. Ada hal di luar nalar yang pernah terjadi di tempat ini. Diceritakan bahwa pernah ada seseorang yang datang dan menginap di sekitaran Saung Rangon. Lalu seketika ia mendapatkan uang miliaran dari hasil usahanya. Tentunya yang dilakukan oleh orang tersebut bukanlah meminta kepada hal yang musyrik, namun lebih ke arah menghormati keberkahan dari para wali, dan orang tersebut kembali lagi ke Saung Rangon untuk membuatkan musola yang sampai sekarang masih terletak di samping bangunan. Pernah juga ada seorang pasangan yang hendak foto priwed. Karena pose priwed yang mengharuskan mereka berpelukan, tiba-tiba ada hal-hal ganjil di luar nalar, seperti gangguan-gangguan yang terjadi. Ada juga seorang yang hendak observasi ketika menaiki tangga, tiba-tiba melihat sosok besar yang menyeramkan. Tak hanya itu, perguruan silat yang berjumlah cukup banyak ketika latihan di sekitaran Saung Rangon tiba-tiba terjadi kesurupan massal. Di balik hal di luar nalar yang terjadi,
Di dalam bangunan tersebut ada sebuah kamar yang diisi oleh lukisan Soekarno, lukisan Nyi Roro Kidul, dan lukisan ke-9 para wali, serta ada benda-benda pusaka yang ditempatkan di sebuah kasur berwarna putih. Ketika kami masuk langsung ke dalam ruangan tersebut, aura berbeda sangat terasa. Saya merasakan bau yang berbeda dan tiba-tiba kepala saya pusing. Setelah pulang dari tempat tersebut, saya langsung jatuh sakit. Adapun jika dilihat dari sisi peluangnya, Saung Rangon memiliki halaman yang sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pemanis untuk menarik kunjungan wisatawan. Dan bangunan ini dekat dengan wisata Taman Limau yang selalu ramai pengunjung. Selain itu, Saung Rangon juga disertai dengan rumah makan di samping keberadaannya. Sehingga jika ada pengunjung yang merasa lapar, tidak perlu jauh-jauh mencari tempat makan. Begitupun disertai dengan musola yang membuat pengunjung semakin nyaman untuk beribadah. Jika terus dikembangkan, Saung Rangon ini akan dikenal banyak orang, bukan hanya wisatawan domestik saja, tetapi sampai mancanegara. Dalam hidup, tidak ada yang selalu sempurna. Aku tidak sempurna, kamu tidak sempurna. Untuk itu, mari kita bersama agar kita saling melengkapi. Begitupun bangunan bersejarah. Ada ancaman-ancaman yang harus kita atasi demi menjaga keutuhan suatu situs. Bangunan ini sepi pengunjung, ramai hanya di waktu-waktu tertentu saja, seperti acara maulid, maupun kunjungan dari balai arkeologi. Walaupun terbuat dari kayu ulin yang diyakini sangat kuat, Saung Rangon telah berusia setengah abad, sudah cukup tua, sudah cukup rentan akan kerusakan. Dalam rangka evaluasi, ada beberapa hal yang akan kami bahas. Seharusnya wisata Saung Rangon harus lebih banyak mempublikasi kepada media, sehingga Saung Rangon akan lebih dikenal banyak orang. Kurangnya penerangan dari segi infrastruktur maupun sekitar ruangan lingkup situs tersebut. Tidak adanya tim pengelola sehingga Saung Rangon hanya diurus kuncen, sehingga membuat Saung Rangon tidak mempunyai daya tarik wisata. Untuk itu, dalam rangka rekomendasi, kami telah melakukan pengamatan dalam upaya untuk melestarikan Saung Rangon dan mempromosikannya ke seluruh Indonesia maupun dunia, yaitu dengan membuat poster layaknya tempat wisata lain, namun tentunya bukan poster biasa, melainkan poster yang disertai dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam Saung Rangon. Lalu membenahi infrastruktur Saung Rangon dengan memberikan cahaya penerangan yang cukup, lalu mengadakan kelas belajar sejarah, agar nilai-nilai yang terkandung di dalam Saung Rangon tidak habis dimakan usia, serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga media dalam menginformasikan keberadaan Saung Rangon. Sedangkan dari segi lingkungannya, dengan adanya musola dan rumah makan, kami rasa tinggal menambahkan hal-hal yang menarik pengunjung, seperti pengelolaan sekitar lingkungan Saung Rangon, bisa berupa pembuatan taman maupun sarana lainnya, dalam upaya menjadikan Saung Rangon sebagai bangunan bersejarah yang nyaman untuk dikunjungi. Mungkin itulah pembahasan kami tentang destinasi kawasan bersejarah situs Saung Rangon dalam pengembangan wisata era milenial dengan pesona klasik. Dengan segala keistimewaannya, kami rasa tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi dan melestarikan situs Saung Rangon sebagai warisan budaya Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.